Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan pantun terlebih dahulu sebelum saya mempresentasikan penguatan strategi literasi numerasi yang ada di sekolah kami. Jalan-jalan ke Pantai Sengkidi, singgah sebentar ke rumah Tommy. Izinkan kami sedikit berbagi kegiatan penguatan literasi numerasi di sekolah kami. Dokumentasi kegiatan penguatan literasi dan numerasi yang ada di UPTD SMP Negeri 3 Bakam. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan dan kami telah laksanakan selama 2 tahun berturut-turut. Sebenarnya sudah lama, tetapi di kurikulum Merdeka kami sudah 2 tahun, mulai dari tahun 2022. Untuk pengembangan lingkungan KRTEX di Spentaba itu sebenarnya banyak sekali, tetapi untuk foto-foto atau dokumentasi kami hanya ambil beberapa saja. Yang pertama adalah kegiatan Gemar Semi Pari, yaitu singkatan dari Gemar Membaca Setiap Pagi Hari. Itu dilakukan setiap hari Selasa sampai dengan Kamis selama 10 menit sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Jadi dimulai ketika waktu 7.20 sampai dengan 7.30. Kami memulai pembelajaran jam 7.30. Kemudian setelah kegiatan Gemar Semi Pari yang kami lakukan dari hari Selasa sampai dengan Kamis, kami melakukan review literasi pada hari Sabtu. Jadi setelah senam, kami melakukan review literasi. Itu bisa siswa, setelah siswa, kemudian kami juga literasi guru dan tenaga tata usaha. Kemudian ada kegiatan Gemar Mengaji, itu dilakukan setiap hari Jumat sama 10 menit sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan Gemar Mengaji ini dipandu oleh beberapa guru di SMP 3 Bakam, yaitu Ibu Jaina selaku guru agama, kemudian Bapak Hamdi selaku guru matematika, dan Bapak Wiwin selaku guru PJOK. Kemudian ada kegiatan English Day setiap hari Kamis. Ini adalah program kami yang terbaru di tahun pelajaran 2023-2024. Jadi setiap hari Kamis kami mengadakan English Day. Belum dalam pembelajaran sepenuhnya. Hanya kegiatan itu dilakukan setiap hari Kamis untuk instruksi dan kegiatan berbicara kepada teman. Walaupun hanya ala kadarnya ya, Bapak Ibu guru pun juga melakukannya walaupun ala kadarnya, walaupun hanya yes, no, what, dan. Kami di SMP 3 Bakam di Instagram maupun di Facebook. Jadi ini pantun bersaut, boleh dilakukan oleh Bapak Ibu guru, boleh juga dilakukan oleh siswa. Jadi siswa akan memberikan komentar terkait saut pantun yang dituliskan. Kemudian ada mading ini dirubah setiap 1 minggu sekali oleh per kelas. Jadi misalnya minggu pertama dilakukan oleh kelas 7A, minggu berikutnya oleh kelas 7B hingga kelas 9B. Ini dokumentasi mading yang dibuat oleh siswa kelas 8A. Kemudian ada pojok baca, Bapak Ibu silakan boleh melihat hampir semua kelas kami itu memiliki pojok baca yang kreativitasnya dibuat oleh siswa itu sendiri. Bahkan wali kelas tidak ikut campur, semuanya adalah kreativitas dari seluruh siswa kami, baik dari kelas 7 hingga kelas 9. Yang kedua adalah pengembangan lingkungan sosial emosional Spentaba. Kegiatan pertama itu terkait dengan P5. Hal ini membuat siswa belajar bahwa mengumpulkan sampah dan tidak membuang sampah sembarangan di jalan itu sangat-sangat bermanfaat. Jadi intinya adalah menyadarkan atau mengedukasi siswa untuk membuang sampah di tempatnya. Yang kedua adalah kegiatan bersama narasumber. Kebetulan narasumbernya itu adalah orang tua siswa dari kelas 8A terkait dengan pembuatan keset dari baju bekas. Jadi seluruh siswa kami dikumpulkan untuk membawa baju bekas pada pembelajaran P5 gaya hidup berkelanjutan. Kemudian bersama dengan narasumber kami membuat keset. Yang ketiga ada paguyuban kelas. Di situ paguyuban kelas 7B
Jadi paguyuban kelas 7B itu sedang merenovasi kelasnya dengan mengecat. Mereka benar-benar terjun langsung ya untuk paguyuban ini, tidak perlu disuruh. Misalnya hari ini di WA, Bapak Ibu hari ini ada kegiatan mengecat, siapa yang mau? Bukan. Tapi paguyuban kami alhamdulillah mereka yang berinisiatif sendiri. Jadi kadang mereka WA kami wali kelas, Bu, apa Bu yang harus digawe? Kayak gitu. Itu untuk paguyuban kelas. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah itu kerjasama dengan Masjid Desa Kapuk untuk membersihkannya di hari Jumat. Jadi ada kegiatan gaya hidup berkelanjutan juga. Kami bermitra dengan masjid atau remaja masjid di Desa Kapuk untuk membersihkannya. Kegiatan selanjutnya adalah sosialisasi wawasan lingkungan. Ini bersama dengan Karang Taruna Desa Kapuk terkait dengan kemitraan distribusi sampah anorganik. Jadi Karang Taruna Desa Kapuk itu dia sudah bermitra dengan bank sampah yang ada di Sungai Liat. Kemudian bermitra juga dengan kami mengumpulkan sampah dari siswa kami. Setiap hari ada saja sampah berupa botol bekas yang sudah dalam keadaan bersih dikumpulkan, kemudian akan kami serahkan kepada Karang Taruna Desa Kapuk untuk dijual kembali. Jadi kami juga mendapatkan manfaat selain sekolah kami bersih dari sampah anorganik, sekolah kami juga mendapatkan uang dari hasil penjualan botol-botol bekas tersebut. Kemudian kegiatan selanjutnya itu ada hibah Al-Quran dari orang tua Hesti kelas 8B. Itu ada 10 hibah Al-Quran yang diserahkan langsung oleh orang tua Hesti kepada sekolah. Berita acara juga ada. Kemudian program terbaru kami juga itu ada kegiatan kampanye sehat. Jadi setiap hari Sabtu 2 minggu sekali, berarti dalam 1 bulan ada 2 kali kampanye sehat untuk sarapan sehat selama di pagi hari. Jadi kami ada program kampanye sehat untuk sarapan bersama-sama antara siswa, guru dan tenaga tata usaha bersama-sama di pagi hari di hari Sabtu. Kemudian yang ketiga, pengembangan lingkungan akademik Spentaba. Itu yang pertama ada pembelajaran berdiferensiasi pada mapel matematika dengan menggunakan metode kesiapan belajar siswa. Untuk pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya kami juga tidak untuk melakukannya, hanya kami semua sepakat untuk belajar melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Karena pembelajaran diferensiasi itu kan ada 3 ya, ada konten, konteks, dan prosesnya. Tapi kami karena tergantung Bapak Ibu guru siap dan nyamannya Bapak Ibu guru dan siswa itu apa. Yang kedua ada tutor sebaya pada pembelajaran matematika. Jadi siswa itu dibagi menjadi 3 kelompok, belum siap, siap, dan sangat siap. Bagi kelompok yang sangat siap, mereka akan menjadi tutor sebaya bagi kelompok di bawahnya, yaitu kelompok belum siap dan siap. Itu yang berdiri itu namanya Arifin. Arifin itu sudah kelompoknya kelompok siap. Jadi dia memberikan tutor sebaya kepada kelompok yang belum siap. Kemudian pemberian tugas secara variatif kepada siswa. Untuk tugas Bapak Ibu kami benar-benar sudah variatif. Jadi bukan hanya tugas berupa teks di buku tulis, tetapi bisa juga video, bisa juga Canva. Sekolah kami hampir 80% siswa itu sudah mengerti Canva. Jadi kita tinggal minta apa tugasnya sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran kita, mereka dengan sendirinya akan mudah membuat Canva. Itu salah satunya tugas variatif yang dihasilkan oleh siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia pada materi iklan. Itu terkait dengan saya meminta anak-anak saya guru bahasa Indonesia, saya meminta anak-anak saya waktu itu untuk membuat iklan terkait PPDB. Jadi saya suruh mereka membuat iklan PPDB dan itu hasilnya sebenarnya ada banyak, ada 8. Waktu itu kami buat 8 kelompok, ini salah satu yang saya tampilkan. Sebenarnya kegiatan yang kami lakukan terkait dengan penguatan strategi literasi numerasi itu banyak sekali Bapak Ibu. Tetapi kami tidak bisa menampilkannya semua. Jadi jika Bapak Ibu ingin melihat program-program apa saja yang sudah kami lakukan, silakan Bapak Ibu bisa melihat di Instagram, Facebook,
maupun kanal YouTube kami di SMP 3 Bakam dan juga website yang telah kami buat. Di situ banyak sekali kegiatan-kegiatan kami berupa dokumentasi dan apapun, baik bermitra dengan pemadam kebakaran maupun bermitra dengan puskesmas dan pengusaha abon. Sebelumnya di kelas 7 kami juga bermitra dengan pengusaha abon untuk membuat abon bontaba dan sudah kami pasarkan di bumdes-bumdes lingkungan sekitar sekolah kami. Baik, dari penguatan strategi literasi numerasi yang telah kami lakukan, yang kami coba lakukan selama 2 tahun terakhir ini, pada tahun 2022 kami mendapatkan prestasi yang sebenarnya kami juga takjub, yaitu kami mendapatkan prestasi literasi dan numerasi kami mendapat nilai terbaik tertinggi tingkat Kabupaten Bangka. Ini adalah websitenya, website UPTD SMP Negeri 3 Bakam. Silakan, di situ ada kegiatan yang telah kami lakukan, kemudian modul ajar yang sudah kami susun. Tentu belum 100% sempurna, hanya kami ingin berbagi jika memang Bapak Ibu guru ada yang ingin mengambil inspirasi dari kami. Sebelum saya tutup presentasi hari ini, saya akan membacakan pantun terlebih dahulu. Singgah sebentar ke rumah Pak Tommy, makan otak-otak sambal terasi. Itulah tadi presentasi dari kami, mudah-mudahan menginspirasi. Tangan yang meriah dong ya buat Oke, baik Bapak Ibu, ini waktunya terus berjalan ya. Sudah 4 yang presentasi, masih ada 4 lagi ya. Jadi mohon agak dipercepat ya, mungkin satu kelompok SMP Negeri 3. Sampai pas bola. Tes. Yang sudah memaparkan presentasi yang begitu menarik dan menginspirasi. Ada satu pertanyaan yang ingin saya coba sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Jadi saya pengajar bahasa Inggris, kebetulan tadi kan ada slide mengenai English Day every Thursday ya, setiap hari Kamis. Nah, mungkin kami ingin belajar dari SMP Negeri 3 Bakam, bagaimana sih konsistensi anak, kemudian siswa ya, kemudian pendidik dan tenaga pendidik, sehingga English Day di hari Kamis itu bisa berjalan dengan lancar. Karena kan kita ketahui, bisa kita tahu bersama, kadang-kadang 1 bulan berjalan lancar gitu ya Bu. Kemudian hari-hari berikutnya lupa. Bahkan ya itu saya bilang tadi, bagaimana cara untuk konsisten terhadap English Day ya setiap hari Kamis, walaupun kata Ibu tadi hanya singkat-singkat ya, jawaban yes no questions mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, 2 pertanyaan ya, apakah ada dokumentasi fisik atau media yang dimiliki oleh SMP Negeri 3 Bakam untuk mendokumentasi kegiatan English Day setiap hari Kamis ini Bu? Jadi ada tidak? Misalkan, oh ya hari Kamis ini apakah ada videonya ketika anak sedang melakukan percakapan, ataukah ada dokumentasi seperti itu? Ya, jadi bukti fisiknya, sehingga kami bisa belajar ya, kita sharing bagaimana kami juga siapa tahu nanti ke depannya kami juga ingin melaksanakan English Day, karena kita ketahui bersama kami juga sekolahnya di kampung. Kadang-kadang bahasa Inggris itu menjadi momok yang sangat luar biasa bagi anak kita. Belum belajar ini, Bu sudah memberitahukan Bu tidak paham, Bu takut, Bu tidak mengerti. Jadi bagaimana? Iya. Jadi bahasa Inggris itu benar-benar sebuah bahasa yang menurut kita, wah kamu akan motivasi kita tinggi ya Bu ya. Kamu bakal bisa ke sini ya, menjadi tour guide segala macam, bisa ke luar negeri nanti sekolahnya. Tapi
dalam kenyataannya tidak mudah ya. Baik, itu saja pertanyaan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kami coba untuk menjawab, walaupun saya bukan guru bahasa Inggris, tapi kami bersama-sama tim di sekolah bekerja sama. Setiap suatu kegiatan kami mulai dengan, awalnya kami mulai dengan kesepakatan, Bu. Jadi semenjak kami dikenalkan dengan kurikulum Merdeka, kami memulai apapun itu dengan kesepakatan dengan anak-anak, dan kami tidak menargetkan yang tinggi-tinggi. Artinya kami awali dulu tadi yang dengan instruksi instruksi, kemudian kami pun selalu dengan anak itu asal ketemu terus continue melakukan percakapan dengan bahasa Inggris tadi. Jadi kalau secara pengawasan pakai hukuman tidak, karena kami di sekolah kami tidak ada hukuman lagi, dan mungkin itulah salah satunya kenapa sekolah kami tadi Bu Indah ya dapat yang di 2002 itu peringkat utama, kata Bu Indah tadi, kata Bu Uri tadi, karena kami memang di survei karakternya mungkin kami sangat minim untuk melakukan hukuman dan sebagainya. Kami sudah menerapkan segitiga restitusi dan sebagainya. Jadi kalau untuk pengawasan secara hukuman tidak melakukan bahasa Inggris di hari Kamis itu tidak. Tetapi kami mencoba dari kami ke siswa menyapa, kemudian siswa dengan siswa asal ketemu yes no kayak itu tadi. Kemudian instruksi awal kami mengajar, kami mencoba sedikit-sedikit asal di hari Kamis itu menggunakan bahasa Inggris. Mungkin itu saja. Kemudian untuk dokumentasi ada di Instagram. Kalau untuk siswanya mungkin belum terdokumentasi, tapi kalau instruksi dari guru tadi itu sudah ada di Instagram kami. Instruksi untuk hari Kamis menyanyikan lagu Indonesia Raya itu sudah terdokumentasi di Instagram kami. Boleh dicek di Instagram kami. Iya, instruksi bahasa Inggrisnya tadi. Instruksi bahasa Inggris itu mulai di pagi hari. Menyambut anak di pagi hari sudah mulai dengan bahasa Inggris. Bagaimana Ibu? Ya, terima kasih Bu. Saya tambahkan sedikit ya, untuk dokumentasi siswa itu sebenarnya sudah ada, hanya kami belum bisa mengupload ke YouTube karena ini setiap hari Kamis kami lakukan. Ini dimulai dari kelas 9, karena kami menganggap kelas 9 adalah kelas dengan tinggi, kelas tinggi, jadi bisa mencontohkan untuk kelas 8 dan kelas 7. Baik, untuk videonya silakan dilihat di website kami ataupun di YouTube UPTD SMP Negeri 3 Bakam. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ya. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja ke pembahasan kita ya tentang strategi penguatan literasi dan numerasi SMP IT Darul Abror. Ya, kalau dari sana mungkin tidak kelihatan, maka saya akan sampaikan apa-apa saja garis besar yang sudah sekolah kita lakukan ya. Yang pertama adalah pengembangan lingkungan kaya teks. Yang unik ya, yang unik ya. Yang beda di sekolah dengan yang mungkin ada ya, tapi untuk kami itu ada namanya
Yang pertama itu papan pocket. Papan pocket itu adalah karena kita di pondok itu ada namanya menggunakan dua bahasa, ada bahasa Arab dan bahasa Inggris ya. Jadi papan pocket itu isinya pocket baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab ya. Jadi cuma ada dua di situ dan tersebar di beberapa sudut dan saung-saung yang ada di pondok kita, di sekolah kita. Terus yang kedua ada namanya pamflet bahasa. Pamflet bahasa itu adalah ini untuk yang di Putri ya. Pada dasarnya sama, tapi dia bukan di papan tulis. Kalau di Putra itu di papan tulis, kalau di Putri itu karena kreativitas anak santriwati, jadi ada pohon, ada kembang, ada bunga dan lain sebagainya, di sana ada ya begitu ya, ada kata-katanya ya. Terus yang selanjutnya adalah kaligrafi. Kaligrafi ada 3 macam yang kita buat. Kaligrafi itu ada temporer, ada hiasan sama mushaf ya. Jadi ada 3. Terus ada tahfiz karena kita di pondok. Dan yang terakhir itu pembuatan background. Jadi Bapak Ibu ya, untuk pembuatan background itu kami di pondok pesantren itu ada kegiatan. Nah, langsung kita bahas di sini aja. Di pengembangan lingkungan dan sosialnya. Ya, ada namanya kegiatan kami itu namanya Panggung Gembira dan PKA. PKA itu adalah perkenalan khutbatul aras untuk nyambut siswa kelas 1 atau santri kelas 1, kelas 7 ya, yang baru mondok. Jadi di situ kita perkenalkan dulu pondok. Nah, untuk backgroundnya karena di situ ada panggung, maka kita lukis yang begini-begini nih. Ah, kurang lebih seperti itu. Terus sama aktivitas alumni. Ya, kalau aktivitas alumni adalah alumni kita yang udah keluar dari Abror, masih sering datang ke pondok dan di beberapa kesempatan itu masih diarahkan atau diberikan untuk pengarahan dari kiai kita. Terus yang terakhir adalah penguatan lingkungan akademik. Nah, di lingkungan akademik ini ya kayaknya beda semua. Yang pertama itu adalah namanya pembiasaan hataman Quran. Terus ada yang kedua muhadoroh, ada muhadasah dan ada mufrodat. Muhadoroh itu pidato. Ya kalau kita umum itu namanya pidato, belajar pidato dengan menggunakan 3 bahasa. Ada di minggu pertama bahasa Indonesia, minggu kedua bahasa Arab, minggu ketiga bahasa Inggris. Begitu juga seterusnya. Ya. Muhadasah juga begitu. Muhadasah ini selalu dilakukan sebelum kegiatan senam pagi di hari Minggu. Jadi setelah sholat subuh, maka kita ada namanya muhadasah. Muhadasah itu adalah praktek berbicara sesuai dengan minggunya ya. Kalau minggunya minggu bahasa Inggris, berarti dia praktek berbicara bahasa Inggris dengan kawannya, kayak gitu. Terus mufradat itu kegiatan malam menghafal vocabulary pocket tadi setelah sholat, maka mereka per asrama dikasih pocket, jadi mereka belajarnya sama-sama, itu mufradat. Terus ada klub bahasa, klub olahraga, langsung saja sampaikan ya. Klub bahasa, klub olahraga, ada namanya klub JMK. JMK itu adalah klub Jamiatul Quran. Terus ada Market Day. Market Day ini khusus untuk putri, ya, lebih ke tata boga. Terus ada Nisa'iyah, sama Nisa'iyah dulu dan melahirkan Market Day. Nah, terus ada lomba bahasa, drama kontes. Nah, drama kontes kita selalu mengadakan drama kontes 1 tahun sekali. Artinya mereka ini membuat drama dengan menggunakan 3 bahasa tadi. Tahun ini kita menggunakan bahasa Arab, berarti tahun depan kita menggunakan bahasa Inggris, ya. Gitu, cerita pendek, drama lah itulah ya. Terus
Ya itu saja karena waktu ya. Jadi penyampaian mungkin agak terburu-buru, mungkin Bapak Ibu banyak sekali yang mau ditanyakan. Jadi untuk di kesempatan ini, ya silakan untuk bertanya. Wabarakatuh. Tambahan sedikit, kebetulan saya dengan Ustadz Joni ini mungkin ada sedikit perbedaan kegiatan di Putri dan di Putra. Ya, saya jelaskan lebih sedikit lagi ya Bu ya, lebih konkret. Untuk kegiatan literasi kami ada kegiatan karena posisi kami di lingkungan pesantren. Kegiatan literasi pertama kami ada di setelah salat subuh, yaitu khataman Quran, tahfiz, tahsin. Jadi kami tidak ada lagi setelah jam 7 itu langsung masuk kelas. Jadi nggak ada literasi sebelum belajar. Jadi literasinya itu setelah salat subuh di situ untuk khataman Qurannya. Kemudian dari bahasa, dari literasi sendiri kami memiliki beberapa klub bahasa. Klub bahasa ini ada bahasa Inggris, bahasa Arab. Di sini menaungi dari beberapa kegiatan seperti storytelling, MC berbahasa, kemudian apa itu namanya, poster bahasa. Di situ pokok semuanya kegiatan bahasa kami masukkan dalam klub bahasa. Kemudian ada JMK, Jamiatul Khotibah, ini masuk ke dalam muhadoroh. Jadi calon bakat-bakat yang berpidato baik itu akan masuk ke dalam JMK, dan kami latih setiap minggunya, setiap hari Jumat itu ada kegiatannya. Itu menggunakan dua bahasa utama bahasa Arab dan bahasa Inggris. Drama kontes di sini kalau di Putra itu sama ya per tahun. Kalau kami satu kegiatan itu ada dua bahasa. Jadi penampilan pertama ada bahasa Arab, bahasa Inggris. Kemudian ada lomba cermat juga menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan di Putri ada juga Miss Language. Untuk beberapa bulan ke depan kami akan ada banyak kegiatan literasi juga. Menuju satu dekade Darul Abrar Putri sekitar bulan Februari. Mungkin Ibu Bapak guru sekalian bisa mungkin mau penasaran dengan kegiatan kami, mungkin bisa dilihat dari medsos kami. Ya, medsos Putra dan Putri ada perbedaan, bisa dilihat di situ. Kegiatan-kegiatan kami banyak kami upload di situ. Di Facebook, di IG, di YouTube dan di TikTok. Itu bisa saja, itu sekali dari kami. Mungkin kalau pertanyaan yang lain bisa tanya di luar ini karena waktu sudah mepet ya. Itu Bu mungkin. Teman, kalau mau belajar lulusannya bisa 3 bahasa, silahkan nanti belajarnya ke sini ya. Luar biasa. Oke, baik. Karena waktu kita lanjut ya. Ini